Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu ridha kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita semuanya mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang hadir di masjid Al-Jannah ini senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan batin, umur yang panjang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selamat, beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah dalam kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir menyampaikan tentang keutamaan atau keistimewaan sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu yang telah kita kenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah ini mempunyai manfaat khusus para jamaah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan materi, bahwasanya sholat rawatib ini adalah fungsinya menyempurnakan daripada sholat fardu. Misalnya sholat kita ini tidak khusyuk, misalnya bacaan kita kurang bagus, mungkin pikiran-pikiran kita pas dalam pelaksanaan sholat kita ini tidak fokus, maka dengan sholat rawatib tersebut, dengan sholat qobliyah atau ba'diyah tersebut bisa menyempurnakan. Dalam hal ini sesuai dengan petunjuk di dalam kitab Tahlilul Qaul. Kitab ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Qadari. Jadi Al-Qadari sendiri itu sangat sering membaca karya-karya daripada Syekh Nawawi Al-Qadari, ulama asli dari Nusantara yang keilmuannya itu Masya Allah tidak diragukan lagi, tingkatannya sampai ke kancah internasional. Dalam hal ini hadis yang pertama silakan akan dibacakan oleh sahabat. Kalau dibacakan Al-Babul Khamisa Asar, adapun bab yang ke-15 fi fadilatis sunani, menerangkan keutamaan salat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yawmi wal lailati isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan
fil jannati, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla, barang siapa yang sholat fil yaumi wal lailati, sehari semalam, isnatai asyrata rakaatan tatawwu'an, 12 rakaat sholat sunnah, banallahu lahu baitan, maka Allah membangunkan baginya rumah fil jannati, di dalam surga. Masya Allah. Orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan sebuah gedung rumah di dalam surga. Dalam hal ini, sholat apa yang dimaksud dalam refleksi hadis fil yaumi wal lailati isnatai asyrata raka'atan tatawwu'an? Tentu dalam hal ini adalah sholat rawatib. Sebagaimana dalam kitab Tanbihul Qaul, qala al-ulama wal hikmatu fi mashru'iyyati an-nawafil at-takmilu lil fara'id bin 'arda fiha naqsun. Sebagaimana yang telah saya sampaikan barusan tadi, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu tersebut mempunyai fungsi yaitu menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Sedangkan yang disebut dengan 12 rakaat sholat sunnah adalah menurut di dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Bulughul Maram yang dikaji oleh Ustaz Muhyiddin di masjid itu, yang disebut dengan 12 rakaat, arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha, yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Pelaksananya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang pertama. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi nanti panjenengan mari kita bersama-sama untuk mengamalkan agar kita nanti dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yaitu 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Totalnya ada 6. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Totalnya berapa? 6, 7, 8. Kemudian wa rak'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 10. Wa rak'ataini qabla sholatil fajri, intah. Kemudian yang lengkapnya menjadi 12, 2 rakaat sebelum sholat subuh atau yang dikenal dengan sholat fajar. Sholat fajar ini adalah sholat qobliyahnya subuh. Sehingga ada hadis keutamaan sholat fajar itu adalah rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi keistimewaan 2 rakaat qobliyahnya subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sekaya apapun orang yang ada di dunia yang memiliki ratusan bahkan ribuan hektar tanah atau sekian ribu rumah, masih kalah dengan orang yang istiqomah melaksanakan sholat qobliyah subuh, karena pahalanya sangat jelas sekali. Hadisnya hadis riwayat Imam Muslim dan sahih para jamaah. Ini tentang 12 sholat yang dimaksud. Kemudian ulama ahli fikih itu membagi para jamaah. Ada namanya sholat sunnah itu statusnya muakkad. Kalau muakkad
Ini berarti Rasulullah selalu melakukan. Kalau muakkad, Rasulullah selalu melakukan, tidak pernah meninggalkan. Ini namanya muakkad. Sedangkan yang kedua, ghairu muakkad, terkadang Rasulullah melakukan, terkadang tidak. Saya ulang lagi. Ulama ahli fikih membagi dua sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat rawatib yang statusnya itu muakkad, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ghairu muakkad, terkadang Nabi melakukan, terkadang tidak. Terus apa saja yang selalu dikerjakan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan, yang disebut dengan sholat rawatib yang statusnya muakkad. Saya akan menyebutkan, ini nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Yang pertama itu qabliyah subuh. Ini Masya Allah, pahalanya besar sekali tadi. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian lagi 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Bisa kita ambil kesimpulan, qobliyah dan ba'diyah zuhur 2 atau 2 rakaat. Kemudian langsung maghrib, ba'diyahnya maghrib 2 rakaat. Setelah itu ba'diyah isya 2 rakaat. Ini tidak pernah Nabi tinggalkan, sehingga derajatnya itu sunnahnya itu adalah muakkad, yaitu muakkad, sangat ditekankan sih. Sehingga usahakan kita semuanya bisa mengerjakan. Lantas muncul pertanyaan, dari mana pelaksanaan sholat rawatib tersebut, dikerjakan di rumah atau di masjid? Ini pertanyaan seperti itu. Ada sekali banyak hadis yang menerangkan tentang jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya tidak pernah digunakan untuk sholat. Yang paling bagus, yang paling istimewa dikerjakan di rumah. Nanti ketika masuk ke masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Tetap jangan sholat di dalam masjid. Saya ulang lagi, bagusan mana pelaksanaan sholat rawatib tersebut, di masjid atau di rumah? Di rumah. Karena ada hadis, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengaji Al-Quran. Kemudian nanti masuk ke masjid, sholatlah 2 rakaat yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid. Sudah ketemu semuanya. Jadi di rumah juga digunakan sholat, di masjid juga digunakan untuk sholat. Nanti bagiannya dikerjakan di rumah, itu yang lebih istimewa lagi. Tetapi terkadang gangguannya besar. Sudah punya tujuan, ini takdirnya di rumah, di tengah jalan ada gangguan. Terkadang ada tamu, terkadang lupa. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, pertimbangan kalau tidak bisa kuat dalam berdiri untuk mengerjakan di dalam rumah, bisa dikerjakan di dalam masjid. Jelas ini Bapak Ibu ya? Soal jelas. Jadi kalau ada unsur-unsur, misalnya khawatir lupa, khawatir tidak bisa melakukan sholat tahiyyat, maka sebaiknya kerjakan di dalam masjid. Sehingga pengerjaan sholat yang paling istimewa itu adalah di dalam masjid. Paling istimewa itu. Sholat apapun yang paling istimewa itu dikerjakan di dalam masjid. Kok bisa dia? Alasannya seperti ini. Orang yang datang ke masjid
ketika panjenengan berangkat itu ada pahala sendiri. Ketika masuk kemudian jenengan mendahulukan kaki kanan itu ada pahala sendiri. Jenengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ada pahala sendiri. Jenengan menunggu waktu timer yang ada di atas ini. Biasanya kan melihat zaman ini kurang 2 menit, kalau masih nutup. Kalau tinggal setengah menit berarti nggak nutup. Bisa digunakan pikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah bisa. Karena alhamdulillah dalam masjid Raja ini punya fasilitas yang sangat bagus. Ini kalau beli jam yang ada di atas ini puluhan juta, mungkin 1 motor baru harganya yang di atas ini bisa sampai 17 atau 15 juta. Sehingga awet apa namanya jam ini. Mulai saya masuk di Al-Jad beberapa tahun yang lalu, ada 5 tahun lebih, saya sekarang tidak pernah rusak di Batu, tidak pernah rusak di zaman ini. Alhamdulillah sudah ada apa namanya durasi waktu mulai dari adzan kemudian sampai kemana ada waktunya. Alhamdulillah. Jadi bisa panjenengan lihat nanti kalau mau mengerjakan sholat tinggal berapa menit ini di depan ini. Terkadang sambil yang baru itu masih belum kenal dengan pengaturan masjid ini. Oh ini kalau sudah tinggal 2 detik itu sudah iqomah. Sehingga terkadang santri yang baru masuk itu kurang sedikit masih sholat, sehingga omah cepet-cepetan akhirnya. Nah ini dihindari yang seperti itu nanti ada di semuanya. Jadi dilihat timer yang ada di atas. Saya ulang lagi, di dalam sholat rawatib itu adalah penyempurna daripada sholat fardu. Ini. Kemudian hadis yang berikutnya silakan dibaca. Waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'ashri dakhala al-jannah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla, barang siapa yang salat qabla al-fajri, sebelum fajar, rak'ataini, 2 rakaat, wa qabla adh-dhuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelahnya arba'an, 4 rakaat, wa arba'an qabla al-'ashri, dan 4 rakaat sebelum asar, dakhala al-jannah, maka masuk surga. Masyaallah. Pahalanya janjinya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sholat sunnah rawatib. Maka sebisa mungkin orang jamaah kita itu untuk berusaha untuk melaksanakannya. Nah, sebelum saya melanjutkan, jadi di dalam hadis tersebut itu masya Allah ternyata para ahli hadis itu sampai mencantumkan dari beberapa riwayat hadis ini tadi. Yang 12 rakaat tadi itu ternyata ahli-ahli hadis diantaranya saya akan bacakan biar panjenengan lebih mantap lagi. Yang pertama adalah di dalam Sahih Muslim hadis ke 1198. Yang kedua hadis di dalam Sunan At-Tirmizi. Kemudian di dalam Sunan Nasa'i, di dalam Sunan Abu Dawud, di dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam Musnad Ahmad, di dalam Sunan Darimi, kemudian dalam kitab Al-Jami'us Shahih. Banyak sekali ulama-ulama hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan 12 rakaat tadi. Kemudian karena tidak semua orang terkadang itu mampu melakukannya, maka ada opsi-opsi yang lain. Nah, opsinya apa? Man shalla qabla al-fajri rak'ataini qabla az-zuhri arba'an wa ba'da arba'an wa arba'an qabla al-'ashri dakhala jannah. Siapa yang sholat qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian wa qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, kemudian disambung lagi 4 rakaat sebelum asar, dakhala jannah, maka ia masuk surga. Misalnya ini panjenengan dapat melakukan
sholat hanya dalam waktu tersebut, tidak mampu waktu maghrib, tidak mampu waktu isya, bisa panjenengan mengerjakan qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 kemudian qobliyah asar 4 rakaat, itu dijamin masuk surga, masya Allah. Dengan catatan menurut para ulama itu dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu sebatas kemampuan maksimal diri kita, itu namanya istiqomah. Tidak menuntut harus dilakukan terus, gak boleh bolong, tidak seperti itu. Jenengan melakukan dengan maksimal. Kalau seandainya pun karena sesuatu hal keringan misalnya, bangunnya ternyata mendadak, tinggal beberapa menit langsung lari, kemudian sholat sehingga nggak sempat sholat qobliyah subuh misalnya, itu sudah dihitung yang namanya kontinu. Jadi menjaga meskipun tidak melakukan, tapi ternyata ada udur yang lain, itu sama halnya dihitung seperti orang yang tetap melakukan karena sesuatu hal. Nah inilah luar biasanya di dalam Islam. Syukur-syukur bisa mengerjakan, ini lebih sempurna lagi. Kemudian janjinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut dakhala jannah, masuk surga. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin yang namanya surganya Allah? Pasti kalau ditanya pasti akan menginginkan yang namanya surga. Lebih-lebih kalau bisa mengerjakan 12 rakaat yang saya sebutkan di awal tadi itu, di samping dimasukkan di dalam surga dan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya apa? Barokah sholat rawatib qobliyah atau ba'diyah. Sehingga dalam keterangan ini para jemaah, masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla rak'ataini, barang siapa yang sholat 2 rakaat fi khala'in, di tempat yang sepi, la yarahu illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, kutiba lahu, maka baginya ditulis bara'atun minan nari, bebas dari neraka. Masya Allah, ini fadilah istimewaan sholat rawatib yang lain. Man shalla rak'ataini, barang siapa yang sholat 2 rakaat fi khala'in la yarahu illallah. Panjenengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat itu tidak ada yang melihat kecuali Allah dan para malaikatnya. Berarti ini dikerjakan kira-kira di masjid atau di rumah? Di rumah. Kalau di masjid ketahuan Pak Yasin gitu, Pak Haji Kadir. Tapi kalau di rumah bisa panjenengan dikerjakan di kamar atau di aula, sehingga potensi panjenengan sholat sendiri itu tanpa dilihat oleh seseorang bisa memungkinkan jenengan lakukan. Kemudian kutiba lahu bara'atun minan nar, maka panjenengan ditulis, ini orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat ini, sholat sunnah, oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis orang ini terbebas dari api neraka. Masya Allah. Dikatakan apa? Orang yang selalu mengerjakan sholat sunnah itu karena menyempurnakan sholat-sholat fardu yang banyak kekurangan bisa disempurnakan dengan sholat sunnah tersebut. Oleh karenanya ini masya Allah para jamaah, ternyata begitu banyak dan begitu besar pahala dan janji-janji Allah orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Satu lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin
biruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Ya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yusolli yang salat fi baitin di dalam rumah muslimin yang gelap biruku'in tamin dengan rukuk yang sempurna wa sujudin tamin dan sujud yang sempurna illa wajabat lahul jannatu, kecuali wajib baginya masuk surga bila hisabin, tanpa hisab. Masya Allah. Keistimewaan lagi para jemaah, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin, maka seperti sholat-sholat yang telah kita laksanakan bersama di saat khususnya di bulan Ramadan, ada yang mulai itu kan, nah saya untuk meminta lampunya jangan terang-terangin. Ternyata ada keterangan, ada keistimewaan, ada rasa tersendiri sholat itu manakala lampunya terang benderang, dengan remang-remang itu beda. Karena apa? Dengan remang-remang itu ada namanya ketenangan, ketenangan. Bahkan ketika panjenengan istirahat sehari misalnya, itu paling bagus itu kan lampunya terang atau remang-remang? Remang-remang. Ternyata manfaatnya itu apa? Tidurnya bisa lebih nyenyak. Kemudian ada manfaat-manfaat dari organ tubuh itu, istirahatnya bisa total. Dibandingkan lampu yang terang, itu ternyata beda jauh masalah manfaatnya yang terang jauh. Sehingga dalam hadis ini, orang yang sholat sunnah di dalam rumah yang gelap, artinya ya bimakna dengan arti remang-remang bisa, biruku intamin dengan rukuk yang sempurna. Artinya sempurna ini standar ilmu agama. Ini yang namanya taman. Bukan berarti jangan sujudnya muamah 10 menit, 15 menit, rukuknya terus muamah, tidak. Tertidur nanti jangan. Oleh karenanya apa? Di dalam standar ilmu agama, khususnya dalam pelaksanaan ibadah, itu ada standar minimal. Kalau misalnya panjenengan rukuk taman yang sempurna itu biqadri subhanallah, itu sudah sempurna. Kenapa? Standar Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bisa sekali misalnya, kemudian langsung Allah, sami Allah bisa, sami Allah liman hamidah, itu sudah sempurna. Karena batasan sempurna di situ adalah menurut para ulama. Tidak lama loh, jangan diartikan sujud taman, rukuk taman yang sempurna itu lama, tidak. Sebab nanti kalau diartikan sujud rukuk yang lama, nanti akan muncul persepsi ini sholatnya kok cepat, berarti gak sempurna. Betul? Pasti seperti itu. Maka kita harus di dalam literatur ilmu fikih itu harus bijaksana. Harus kita mengambil mana standarnya dan mana yang tidak boleh. Itu yang harus kita pahami. Sebab kalau kita tidak mengambil standar dalam keilmuan itu, pasti akan nabrak yang lain. Nabrak. Padahal dulu ada wali yang suka sholatnya itu cepat. Alasannya apa? Wahai waliullah, mengapa engkau ketika sholat kau cepat? Alasannya apa? Saya sholat cepat, karena apa? Ketika saya sholat, setan mau menggoda, saya sholatnya sudah selesai. Itu alasannya itu yang pertama. Ada sholatnya yang lama. Ya inilah namanya perbedaan ini yang harus kita munculkan di tengah-tengah masyarakat agar punya pemahaman yang moderat, tidak ekstrim. Kalau ekstrim itu satu pandangan saja. Kalau tidak sama, salah. Nah itu ekstrim. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tidak. Justru ketika Rasulullah SAW sholat jamaah, itu cenderung beliau melakukan yang tempo agak cepat atau ringan. Kenapa? Di situ ada orang tua, ada orang yang bekerja mau cepat-cepat menyelesaikan tugas, ada yang mungkin perutnya kurang sehat, sehingga yang paling ideal adalah ringan sholat itu, tidak lama.
Kalau panjenengan ingin yang lama, monggo jenengan bisa 1 jam, 3 jam sholat sendiri. Di sini jenengan 1 jam dan jenengan dirasani orang banyak, dimarahin orang banyak di sini. Sehingga kalau panjenengan ingin sholat yang lama durasinya, sholatlah sendiri. 1 juz, 2 juz sendiri nggak apa-apa. Nah, kalau panjenengan ingin sholat yang lama. Tapi kalau ini berhubungan dengan umat jamaah banyak, harus yang lebih bijaksana. Nah, sehingga di dalam tempat imam ini ada mushaf di depan itu terkadang membacanya itu agak cepat, terkadang ada yang lama. Karena apa? Ya itu tadi pertimbangannya. Sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika jamaah itu cenderung pada yang ringan. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5 kurang 10 menit, sudah lebih daripada 15 menit, kita cukupkan, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat khususnya bagi yang menyampaikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fi kulli amrin qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.